Yo, cinta alam gaib. Balik lagi bersama saya Bobby dan teman saya Joe di channel Ketika Malam. Pada kesempatan kali ini, teman saya akan membagikan lagi kisah mistis yang dia alami. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Ketika Malam, like dan share video ini. Siapkan cemilan kalian dan enjoy the story. Halo guys, halo Be. Yo, apa kabar? Baik. Jadi cerita kali ini yang berjudul Penunggu Rumah Bergaun Putih dan Berwajah Cantik. Bisa kita mulai? Let's go. Jadi cerita ini bermula ketika saya berumur 16 tahun, di mana pada saat itu ayah saya berniat untuk membangun usaha toko dan membeli sebidang tanah untuk dibangun rumah serta toko di depan untuk berjualan sembako. Sebelum rumah itu dibangun, kami tinggal di rumah keluarga besar, tidak jauh dari lokasi rumah kami yang baru. Nah, singkat cerita, rumah itu pun sudah selesai kami bangun. Beberapa peralatan atau dagangan ayah saya sudah memenuhi bagian ruko. Tinggal kita menambahkan isi di dalam rumah selain yang kita pindahkan dari rumah keluarga tadi. Tiba di hari saat kami sekeluarga mulai memindahkan barang-barang itu. Dari pagi hari hingga larut malam, kami baru saja selesai pindahan. Seperti yang kita yakini sebagai masyarakat Hindu di Bali, jika memiliki rumah baru, itu harus diupacarai yang biasanya kami sebut melaspas. Maaf, saya potong sebentar supaya penonton tidak kebingungan. Bisa dijelaskan sedikit apa itu makna atau arti dari melaspas? Oke Be, jadi saya jelaskan secara singkat arti dari apa itu melaspas. Melaspas merupakan atau dalam ajaran kami mempunyai arti upacara pembersihan atau penyucian bangunan yang baru selesai dibangun atau yang akan ditempati. Selain itu, melaspas juga biasanya bisa dilakukan seperti kantor, toko, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Nah, karena kami sepakat untuk menunggu hari baik melaksanakan prosesi melaspas rumah baru kami, jadi kami memutuskan untuk mendahului tinggal atau tidur di rumah baru kami sebelum upacara melaspas dilaksanakan. Karena lokasi rumah yang baru ini kebetulan berada di kawasan yang dipenuhi dengan hutan-hutan atau kebun warga. Tapi secara rinci di sebelah rumah kami terdapat kebun warga seperti di depan atau di belakang rumah. Jadi ketika malam suasananya sangat sepi, di mana pada saat sebelum saya tidur, saya masih terbayang kamar di rumah sebelumnya. Jadi pada saat itu karena posisi kamar belum terisi dengan komplit, kamar saya hanya berisi lemari baju dan kasur saja. Jendela pun belum sempat terpasang horden. Jadi halaman rumah terlihat jelas dari kamar saya. Nah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi halaman rumah saya itu sangat terlihat jelas dari kamar. Nah, saat itu saya masih ingat sekali bahwa saya bisa tidur kurang lebih sekitar jam 12:30 malam. Nah, hal seramnya ini terjadi sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Ya, saat saya terbangun, pas saya menoleh ke arah jendela luar, mengarah keluar ke halaman, di sana saya melihat sosok wanita cantik dengan gaun yang anggun. Karena saya posisi baru bangun, jadi tidak 100% saya kembali ke diri saya sendiri. Jadi saya terdiam dan tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Terus saya perhatikan sosok itu tersenyum terhadap saya. Tiba-tiba saya mendengar suara keras seperti batu yang dilempar ke genteng rumah. Jadi seketika saya mengalihkan pandangan ke arah plafon kamar dan kembali menoleh ke arah jendela. Rupanya sosok itu sudah hilang entah kemana. Kira-kira berapa lama? Itu kejadiannya hanya sekejap dan dengan rasa takut yang mendalam. Karena kamar saya dengan orang tua berbeda, jadi saya coba untuk tidur kembali namun gagal karena masih terbayang-bayang apa yang saya lihat. Saya pun tidak bisa tidur sampai matahari terbit sampai pagi dan orang tua pun sudah mulai bangun. Saya pun menceritakan sosok itu ke orang tua saya. Mereka menjawab katanya sosok cantik itu kemungkinan adalah penunggu atau penjaga rumah kita yang baru. Jadi kami berpikir itu karena rumah baru kami belum diupacarai. Nah,
Orang tua saya pun bilang sosok itu biasanya bisa disebut atau disebut sebagai Dewa Ayu. Dari kejadian malam itu, kerap beberapa kali saya pun melihat atau beliau itu menampakkan dirinya di sekitaran jendela saya. Dan singkat cerita, pada bulan purnama di tahun tersebut, rumah baru saya pun diupacarai di Plas Pasin. Dan sosok itu pun tidak nampak lagi. Nah, mungkin itu saja untuk pengalaman cerita yang bisa saya sampaikan, guys. Oke, terima kasih Jo. Ya, Cerita yang sangat menarik dan tentunya menyeramkan. Terima kasih sudah sharing kepada penonton. Jadi berarti ketika rumah atau bangunan yang belum diupacarai atau di plas-pas, biasanya memang sering terjadi hal-hal gaib seperti itu, Jo. iya, tapi tidak dialami oleh semua orang sih. Jadi kebetulan saya juga mampu untuk melihat hal seperti itu, makanya tidak heran juga sih. Tapi hal tersebut juga mungkin dialami oleh beberapa. Jadi mungkin ada kalian atau penonton ini yang mengalami hal tersebut, bisa komen di bawah atau berbagi juga pengalaman apakah sama cerita dengan apa yang Jo alami sendiri. saya alami. Ya, betul. Jadi nantikan juga cerita-cerita lainnya. Saya masih ada beberapa cerita dari pengalaman pribadi. Mungkin bisa nantikan video-video terbaru dari kami. Oke, makasih atas waktunya. Sekian untuk cerita horor kali ini. Jika kalian memiliki cerita mistis yang menarik, kalian bisa mengirimnya langsung dan mengkontak alamat email yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa untuk support terus channel Ketika Malam dengan cara subscribe channel ini, like dan share video-video dari Ketika Malam. Sekian dari kami. Sampai jumpa di kisah mistis lainnya. See you guys.